Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Dan untuk memulai kegiatan kita akan menyanyi bersama dengan kondisi mute. Kita nyanyikan bagaimana Tuhan memelihara dalam kehidupan kita. Dan kita mengakui bahwa Tuhan yang senantiasa di depan kita dan menjadi pemimpin kita. Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari depan, namun langkah ku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa yang datang. Berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Ku tahu hari depan, mungkin langit gelap suram, tapi Dia yang berkasihan tak berubah siang malam. Meski susah berjalanan, gelombang dunia menderu, di pipinya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Masih mute Pak Edi. Iya, silakan Pendeta David bisa membuka dalam doa. Ya, mari kita berdoa, Bapak-Bapak. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Beberapa lama ini kami tidak bertemu kompak PGMB 1 karena adanya pandemi COVID-19 Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa pada malam hari ini persekutuan kompak PGMB 1 melalui media online Jabodetabek dan juga Bandung, Tuhan, memang secara fisik kami tidak bisa tatap muka, dibatasi oleh ruang, wilayah, jarak, tetapi roh kami satu Tuhan. Kami memiliki roh yang sama untuk memuliakan Tuhan, semangat yang sama untuk bersatu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kompak PGMB 1 melalui ibadah Zoom pada malam hari ini. Ialah semua acara yang kami rangkai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi berkat bagi kami semua, kami saling menguatkan ya Tuhan. Dan berkati hamba-Mu, Pendeta Edi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ialah firman yang sudah dipersiapkan, memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kompak PGMB 1 pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, perkenankan saya menyambut Bapak Ibu dengan berpantun ria ya. Cari makan ke Jalan Sabang. Mumpung sepi, mampir Tanah Abang. Di kompak ketemu abang-abang,
bikin hati ini jadi senang. Iya, terima kasih Pak Teo untuk pantunya. Bapak-bapak sekalian yang dikasih Tuhan, nanti kita akan bertabur dengan pantun-pantun. Siapkan Bapak Ibu mulai berpikir dari sekarang. Nanti ada waktunya, setiap kali Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, silakan dibuka dengan pantun terlebih dulu. Pendek, pas saja, yang penting kita bersukacita pada malam hari ini. Ya Bapak-bapak sekalian dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi hanya segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, kiranya lagu ini memberkati kita semua sesuai dengan tema kita untuk kita bersukacita, kita bersorak haleluya. Berikutnya Pak Teo akan memimpin kita sebuah permainan, sekaligus juga satu cerita bagi kita semua sebelum kita bersama-sama menikmati lebih lanjut dari kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Teo. Baik, Pak. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya nanti yang cerita bukan saya, ya, tapi yang cerita justru bapak-bapak kalian yang hadir di sini gitu ya. Kita mau bermain yang namanya agile storytelling namanya. Jadi bagaimana kita mendongeng, kita menyampaikan cerita, tapi dengan cara yang lincah, yang tangkas. Katanya kan di dunia yang normal baru ini kita harus lebih agile gitu ya, harus lebih tangkas menghadapi segala sesuatu. Cara mainnya nanti kita akan bermain seperti puzzle gitu ya. Akan ada 3 orang pertama, saya minta untuk bercerita, tapi bapak-bapak nggak akan tahu sebenarnya berikutnya itu panelnya apa gitu ya akan disampaikan. Jadi tugasnya setiap orang akan menceritakan panel yang dia dapat gitu ya. Nah, dongeng ini atau cerita ini kita ambil dari tokoh kartun terkenal tahun 62 di Hong Kong, itu dibuat tokoh kartun namanya Lau Fu-Che. Sekarang namanya Master Q gitu ya. Dia punya teman baik namanya Big Potato dan teman yang lain adalah Mr. Chin. Nah, dalam cerita ini cuma ada 2 tokoh, Master Q sama Big Potato yang akan diceritakan. Saya akan minta Pak Togu sebagai orang pertama yang akan bercerita tentang panel yang pertama. Nanti dilanjutkan oleh Pak Bekti ya dari Bandung. Pak Bekti akan bercerita untuk panel yang kedua dan Cak Nur akan bercerita untuk panel yang ketiga. Ya, jadi kita mulai dari Pak Togu, kemudian Pak Bekti, kemudian Cak Nur. Silakan dimulai, Pak Togu. Seekspresif mungkin, sekitar 1 sampai 2 menit Pak per panel ini Pak. Di unmute dulu Pak.
Silakan di-unmute dulu. Ada 2 orang bapak-bapak sedang naik mobil. Ya. Kemudian yang satu seperti si Potato tadi. Yang satu saya tidak tahu seperti Master Q namanya. Mr. kali. Ya, kemudian mereka naik mobil sedan tapi bak terbuka. Ya. Kemudian yang satu pakai baju hitam dengan ada 3 seperti jeruk di depan. Kemudian yang membawanya ialah yang baju hitam pakai topi apa yang lucu di atas. Yang dibawanya ialah seorang yang botak besar itu seperti si Potato tadi. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa. Ya. Orang nomor 2, silakan Pak Bekti, nyambung. Di-unmute dulu Pak. Oh ya. Ya, si botak itu yang berbaju hitam itu mengendarai mobil sedan, bak terbuka, selain membawa jeruk, dia juga membawa membawa potato juga, karena dia kan menyimpulkan potato. Dia kirim ke supermarket, karena dia tiap hari itu supply ke supermarket. Nah, supermarketnya juga menjual selain potato juga jeruk yang tadi. Nah, jadi kegiatan sehari-harinya Bapak Potato ini, Big Potato ini ya, tiap hari dia mengantar balik, mengorder juga, dan juga menagih juga ke supermarket. Sesuai dengan pengalamannya setiap hari mengantar ke supermarket. Gitu aja Pak, kalau saya Pak. Oke, terima kasih. Panel ketiga ya, Cak Nur, di-unmute dulu Cak Nur. Lanjut ceritanya Pak ya. Ya, dalam perjalanan Mr. Potato melihat ada seekor burung terbang. Kemudian dia mengatakan kepada kawannya, lihat, itu ada burung. Mau apa dia? Sepertinya itu indah sekali burung itu. Terbang, tinggi dia. Bagaimana kalau kita kejar? Bisakah kita mengejarnya dengan mobil kita ini? Hahaha, seperti tidak mungkin. Itu Pak dari saya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, ya masing-masing untuk 3 orang ini. Nah, ceritanya ini belum klimaks, karena memang endingnya kita keep nanti setelah renungan dari Pak Edi ya. Jadi kita rekam dulu apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Kita simpen ceritanya berhenti di mana, berhenti sampai ada burung lewat gitu ya. Terus mereka merasa, wah kayaknya kok kita nggak bisa ngejar gitu. Nanti panel keempat dan seterusnya akan kita bahas setelah renungan. Silakan Pak Edi, saya kembalikan ke Pak Edi. Iya. Mari Bapak-Bapak sebelum kita bersama-sama dengar renungan pada malam hari ini, kita nyanyikan pujian yang sudah ada di depan kamera kita masing-masing, yang terutama di dalam hidup ini ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
Yesus. Ya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwasanya kami boleh bersama-sama sedang di masa yang sama, yaitu masa pandemi corona. Ini bulan keempat, kami boleh melaluinya dengan baik atas pertolongan Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai kami, khususnya kami sebagai seorang pria, seorang bapak-bapak yang Tuhan izinkan menjadi kepala keluarga, kiranya juga boleh menjadikan satu kekuatan bagi kami, sekaligus juga bagi keluarga kami. Karena kami tahu bahwa peran bagi seorang pria atau bapak dalam keluarga sangat berpengaruh. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini yang kami renungkan, kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami harus tetap bersukacita di dalam segala keadaan kami. Apapun itu ya Tuhan, izinkan kami dan senantiasa kami dimampukan untuk bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Dalam beberapa atau dalam pengalaman saya ketika saya melayani atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal, ternyata orang meninggal banyak ekspresi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang saya suka adalah ketika saya melihat orang yang meninggal itu seperti tertidur, jadi sepertinya seperti tidur, wajah tidur, dan ada senyumnya. Jadi apapun itu bisa ditafsirkan macam-macam, tetapi artinya ketika saya melihat orang yang meninggal dengan ekspresi seperti orang yang tidur, wajahnya berseri, itu saya sangat senang. Jadi saya bisa mencoba memahami, andaikan besok saya meninggal, kalau diizinkan Tuhan, saya ingin yang seperti itu, seperti wajah orang yang tidur dan mukanya berseri meskipun mati. Nah, Bapak sekalian, ternyata manusia dalam ekspresi ketika meninggal itu punya banyak ekspresi. Sementara kita hidup pun juga banyak ekspresi yang ada dalam diri kita. Bagaimana keadaan kita bisa membuat kita berekspresi dengan baik. Hari ini kita belajar bersama-sama di kebenaran firman Tuhan tentang bersukacitalah senantiasa. Dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke bagian ini, izinkan saya memperkenalkan diri, sekaligus saya bukan saya saja, tetapi juga Gereja GKMI Pengharapan. Bapak Ibu mungkin juga sudah banyak yang kenal, saya yakin gampang sekali di searching gkmipengharapan.org, Bapak Ibu bisa masuk ke situ, tahu tentang kami semua. Tetapi yang ingin saya sampaikan dan kami sampaikan yaitu tentang Gereja GKMI Pengharapan, kita sedang menghidupi nilai-nilai membaik. Jadi kalau Bapak-Bapak sekalian, ini Bapak-Bapak ya, pakai Ibu, saya terbiasa gitu ya. Slide-slide-nya kan ada warna-warninya, itu bukan dibuat sembarangan. Tetapi ada nilai-nilai di sana, ada warna ungu, warna hijau, warna biru, merah, dan kuning. Yaitu nilai-nilai yang sedang kita hidupi. Terus ada artefaknya yang di atasnya ada gambar orang dalam berbagai ekspresi, yaitu membaik. Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan, kemudian empati, kemudian menyenangkan, belajar, aktif, inspiratif, dan kreatif. Inilah nilai-nilai yang sedang kita hidupi. Saya tidak akan berlama-lama di sini, tapi Bapak Ibu bisa menyaksikan video kami di YouTube dari channelnya GKMI Pengharapan, jadi Menemu Kenali. Nanti ada, cari aja di sana, Menemu Kenali, ketik aja GKMI Pengharapan, kemudian cari Menemu Kenali, nanti Bapak Ibu akan langsung ketemu dengan bagian ini. Jadi Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu bisa lihat-lihat, bisa belajar juga, kalau ingin belajar lebih lanjut, nanti kita bisa kolaborasi. Artinya nilai-nilai apa, ini Pak Theo memang ahlinya di sini, jadi kita sedang belajar menghidupi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perkenalan singkat daripada kami, ini kami juga hidupi di GKMI Kalimalang, di rayon Pengharapan gitu, di Kelapa Gading. Kita juga sama-sama belajar menghidupi nilai-nilai ini. Jadi kita sudah terbiasa kalau kita ada acara, oh ini inspiratif, kita kasih
artefaknya inspiratif. Kita punya stiker-stikernya Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini perkenalan singkat kami. Sekali lagi silakan hubungi kalau mau tahu tentang kami, gkmipengharapan.org, atau ketik juga di YouTube GKMI Pengharapan. Jangan lupa subscribe ya Bapak sekalian. Nanti video ini juga akan kami upload lagi. Dukung kami semua, dan Bapak Ibu sekalian yang punya channel YouTube bisa kita saling mendukung. Saya pikir pelayanan ke depan kita juga ada pelayanan digital, pelayanan media. Siapa yang bisa mendukung GKMI? Kalau kita GKMI katakan kecil-kecil ya 100, 200, 300 seperti itu. Tapi kalau kita kumpulkan banyak, kita saling mendukung dimanapun channel GKMI yang ada, itu bisa menghasilkan uang Bapak sekalian. 1.000 subscriber itu bisa dimonetisasi, kan nantinya gereja bisa mendapat penghasilan daripada situ. Siapa yang bisa mendukung kalau kita 1.000? Saya pikir akan lebih mudah kalau seluruh GKMI saling mendukung. GKMI manapun sepanjang dia memang itu punya gereja, mari kita dukung, dan itu akan menjadikan penghasilan bagi gereja. Saya pikir ini baik. Bapak Ibu tidak perlu membayar, tidak perlu memberikan uang, cukup tekan aja jari-jari subscribe, itu gereja bisa menghasilkan uang di sana. Tidak tahu nanti seberapa kita tidak mengerti, tetapi artinya kita mulai pelayanan yang baru. Nah, inilah kami di GKMI Pengharapan yang mencoba menghidupi nilai-nilai membaik. Saya tidak bisa melihat siapapun yang hadir karena saya pakai handphone, tetapi tadi saya sudah ada beberapa, nanti di sesi-sesi kenalan kita akan kenalan lebih lanjut, Bapak sekalian ya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, lagi saya kepleset-pleset dengan Ibu ya. Bapak-Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah senantiasa, saya mengambil sengaja dari surat Filipi. Nah, kalau kita melihat bagian ini, tentu kita harus mengerti latar belakangnya ada di Filipi bagaimana. Filipi adalah jemaat yang boleh saya katakan adalah jemaat yang double minoritas, bahkan bisa triple minoritas. Maksudnya seperti apa? Mereka orang-orang minoritas yang ada di sana. Kemudian minoritas yang lain adalah ketika mereka bersama-sama beribadah sekalipun, itu tidak mudah bagi mereka. Jadi minoritas yang pertama karena mereka menjadi orang-orang Kristen yang minoritas, ketika mereka beribadah sekalipun, mereka juga termasuk orang yang minoritas. Mereka bukan orang yang sebagian yang bukan orang yang berpenghasilan yang bagus, yang dalam ekonomi yang lemah, jadi mereka juga ada di dalam penderitaan yang bisa juga double sekaligus. Nah, Bapak-Bapak sekalian dikasih Tuhan, dalam kondisi yang seperti inilah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi secara umum dan juga secara khusus, nanti kita akan perhatikan ayat sebelumnya, untuk bersukacita. Di dalam bahasa aslinya atau kalau bahasa Indonesia pun kita bisa melihat ketika membaca bersukacitalah senantiasa. Ini bukan satu tawaran, tetapi satu keharusan karena ada bentuk kata kerja imperatif. Jadi bersukacita ini adalah keharusan bagi setiap orang percaya, bukan pilihan. Di dalam segala keadaan apapun, Rasul Paulus ingin mengingatkan pada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Filipi termasuk bagian orang Kristen yang awal di Eropa. Paulus sudah menyeberang ke Makedonia kemudian dia sampai di Filipi, artinya itulah satu jemaat yang mula-mula. Bukan jemaat yang mudah di sana untuk mereka berbakti. Ada tekanan dan segala macam, kan double minoritas tadi. Tetapi Paulus mengatakan pada mereka, bersukacitalah. Paulus pernah dipenjarakan di Filipi. Artinya ketika dia menulis kepada jemaat di Filipi, dia pun sedang belajar dan sedang mengalami tentang bersukacita ini. Dia pernah dipenjara, taruh di penjara yang paling gelap. Tapi dia belajar. Bukankah dia waktu di penjara Filipi, dia bisa bernyanyi bersama dengan seorang rekannya. Dan itu membuat mujizat terjadi. Ya, bersukacita bagian yang penting. Maka Rasul Paulus menekankan bagian ini, ayo bersukacita, dan itu harus dilakukan. Kemudian kalau kita lihat, apa sih yang menjadi teks secara khusus dalam Filipi 4 ayat keempat? Ayat yang kedua, kalau kita perhatikan Filipi 4 ayat kedua, mengatakan seperti ini. Yang lain di judul, sebelum di atas
Ayat kedua, nasihat-nasihat terakhir. Bunyinya seperti ini, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dua-duanya orang-orang yang melayani Tuhan. Dan Paulus berkata kepada mereka bahwasanya supaya mereka sehati sepikir. Secara tidak langsung kita mengerti bahwasanya ada perselisihan antara Eudia dan juga Sintike. Bahkan secara khusus Rasul Paulus juga minta secara khusus kepada Sunsukos untuk juga menasehati mereka, menolong pada Eudia dan juga Sintike. Jadi perselisihan ini bisa menjadi penghalang sukacita. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika perselisihan terjadi, ini bisa menjadi penghalang sukacita di dalam diri mereka. Padahal mereka dikatakan harus bersukacita. Tapi ketika ada perselisihan, dan mereka susah untuk bersukacita. Jika kita sampai di bagian ini, kita sadar sekalian, ketika perselisihan itu terjadi di antara kita, siapapun kita kehilangan sukacita. Orang yang bersukacita, yang sungguhnya bersukacita ketika dalam perselisihan, kan sangat sukar. Sukacitanya, sukacita yang ya kalau bisa dibuat, ya dibuat-buat gitu lah. Tapi sungguhnya ketika dalam perselisihan bagaimana bisa bersukacita? Bagaimana dengan peran kita sebagai seorang bapak atau kepala keluarga dalam hal ini, kompak gitu ya, komisi bapak, ketika mengalami bersama seperti ini. 2 minggu lalu Pak Sabto cerita apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, semua keluarga itu tahu apa yang dilakukan dia. Dan saya pikir itulah yang terjadi pada kita semua, bukan? Tapi Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian ingat bahwasannya hari ini kita belajar tentang sukacita. Seberapa atau sejauh apa kita bersukacita, itu membuktikan bahwasannya keluarga kita tidak ada perselisihan. Kalau kita berantem di dalam keluarga, ribut di dalam keluarga, jangankan ngobrol. Yang terjadi adalah saling kesana, kemari, dan nggak jelas dalam keluarga, dan yang tidak bisa kemana-mana. Ketika ada perselisihan, sukacita itu hilang. Mari kita perhatikan bahwasannya perselisihan bisa menjadi penghalang sukacita kita. Nah, yang lain ketika melihat bagian ini juga, bukankah sesungguhnya mereka ini orang-orang yang melayani Tuhan dan pelayannya itu diberkati? Baik Eudia, baik Sintike, maupun Sunsukos, dan orang-orang yang lain ada di Filipi. Ini adalah orang-orang yang diberkati di dalam pelayanan mereka. Mereka memberitakan Injil, tapi ada perselisihan. Dengan demikian saya bisa mengatakan pada bapak-bapak sekalian pada malam hari ini, bahwasanya keberhasilan itu tidak identik dengan sukacita. Perhatikan, keberhasilan itu tidak identik dengan sukacita. Jika kita merasa bahwasanya kita bisa bekerja dengan baik, menghasilkan sesuatu untuk keluarga kita, kita pikir kita sukacita. Saya mengatakan belum tentu. Idealnya itu sukacita. Tapi bukankah yang terjadi tidak selalu demikian? Keberhasilan kita akan pekerjaan, apa yang kita hasilkan, seolah menghasilkan sukacita. Bapak-bapak sekalian, sukacita tidak dihasilkan dari keberhasilan, kalau saya boleh ngomong. Sukacita itu bisa berbeda dengan keberhasilan. Bisa keberhasilan itu menghasilkan sukacita. Tetapi keberhasilan, sekali lagi, tidak identik dengan sukacita yang ada dalam diri kita ataupun keluarga kita. Jadi mari kita bersama-sama setidaknya mengingat akan hal ini. Ketika kita berhasil dalam pekerjaan kita, dalam
bisnis kita, di dalam hal yang terjadi dalam diri kita untuk keluarga kita. Kita perlu waspadakan hal ini. Bahwasanya tidak selalu atau tidak identik keberhasilan itu dengan sukacita. Sukacita bagian yang harus kita hidupi bersama. Tapi keberhasilan itu tidak selalu menghasilkan sukacita. Jadi mari kita bersama merenungkan di malam hari ini. Ketika kita bersama-sama mencoba berpikir satu titik, saya bekerja keras buat keluarga, supaya keluarga saya bisa bersukacita. Kita diingatkan, tidak selalu demikian. Sukacita bisa berdiri sendiri dengan keberhasilan. Keberhasilan bisa mendatangkan sukacita, iya, tetapi tidak selalu identik dengan sukacita. Kita bisa memperdaya orang lain dengan bersukacita, tetapi tidak bagi Tuhan. Jika Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi secara umum dan secara khusus bagi Yudia dan Sintike, supaya mereka bersukacita. Pelayanannya berjalan nggak? Berjalan. Mereka berhasil nggak? Katakan karena mereka memberitakan Injil, artinya mereka berhasil. Seolah mereka bersukacita. Wah, ketemu sepertinya ya senyum-senyum seperti itu. Tetapi Tuhan tahu bahwasanya itu bukan sukacita sungguhnya yang diinginkan bagi Tuhan. Kita bisa memperdaya orang lain dengan menutupi segala sesuatu tentang yang ada di rumah tangga kita, hubungan kita dengan istri, dengan anak. Seolah baik-baik saja ketika datang ke gereja. Wow, kita datang baik-baik, kita bisa memberi senyum pada orang lain. Tapi pulang dari gereja, kita berantem satu dengan lainnya. Bisa juga seperti itu. Kita sekali lagi bisa memperdaya orang lain dengan sukacita atau bersukacita. Tapi Tuhan tahu. Sesungguhnya kita bersukacita atau tidak, Tuhan tahu. Kita punya kemampuan untuk memperdaya atau mengelabui. Memperdaya mungkin katanya terlalu berat, tetapi itu kata yang baik untuk kita belajar. Memang sukacita ini bisa kita pakai untuk memperdaya orang. Seolah semuanya berjalan baik. Tetapi sekali lagi, itu tidak bagi Tuhan. Tuhan mengerti sukacita yang terdalam di dalam diri kita. Kegembiraan yang ada di dalam diri kita. Itu tidak selalu mencerminkan sukacita kita. Tadi kita bisa memperdaya. Ini bagian yang saya ambil lebih pendek, lebih ringkas contoh. Kegembiraan kita itu tidak selalu mencerminkan sukacita. Ketika kita bernyanyi lagu yang gembira, ayo Bapak-bapak sekalian kita bersukacita, kita gembira melakukan nyanyi bagian ini. Tetapi kita mengerti bahwasannya sukacita itu bukan timbulnya dari itu. Sukacita itu tempatnya di dalam, bukan ekspresi wajah kita. Tetapi kalau kita bersukacita, akan muncul lewat ekspresi kita. Yang di luar bisa membohongi kita. Kegembiraan kita tidak selalu mencerminkan sukacita. Tapi sukacita yang ada di dalam diri kita muncul melalui ekspresi kegembiraan kita. Kalau kita hari ini sedang bersukacita, rasanya wajah kita akan berbeda. Tanpa kita harus memaksakan diri, akan ada raut ekspresi kegembiraan karena kita bersukacita. Tapi kalau hari ini, malam hari ini ketika kita berjumpa melalui media Zoom ini, kita bisa menampilkan wajah gembira. Tetapi sesungguhnya bagaimana kita bersukacita. Hari ini kita sedang diuji, Bapak-bapak sekalian. Hari Kamis yang lalu, saya pelayanan di GKMI Kalimalang. Saya rekaman. Kemudian setelah rekaman, karena akan ditayangkan hari Minggu, karena itu ada streaming YouTube yang direkam.
Setelah selesai saya minta yuk kita foto bersama begitu ya. Tapi tetap jaga jarak. Setelah foto bersama, kemudian lihat fotonya. Kemudian ada komen, "Duh, tadi saya senyum kok nggak kelihatan ya?" Karena kita semua pakai masker. Jadi kita nggak kelihatan senyumnya. Nah, hari ini kita sedang diperhadapkan pada satu dunia yang baru, kalau kan kenormalan baru. Kita tidak bisa memperlihatkan sukacita kita, mata kita berbinar, oke, itu mungkin bisa terlihat, tapi susah. Orang biasa melihat orang sukacita gembira itu melalui mulut, gitu ya. Ekspresi kan mata tetap sama kalau kita gambar itu bulatan itu mata sama, hanya mulut aja. Kalau mulutnya lengkungannya ke arah bawah, itu artinya kita sedang sedih. Tapi kalau lengkungannya ke atas, itu kita sedang bersukacita. Nah, hari ini ujian bagi kita semua. Ketika kita semua pakai masker, kita nggak kelihatan sukacita kita. Nah, ujian kan? Kalau ini kita terbuka, kita nggak pakai masker karena kita berpisah satu dengan lainnya. Oke, kita bisa melihat. Tapi ketika kita pakai masker dalam kenormalan baru, kita sedang diuji. Apakah kita bisa mengekspresikan sukacita kita ketika mulut kita ditutup dengan masker? Tekanan, intonasi suara kita, itu bisa mencerminkan ekspresi yang ada di dalam diri kita. Melalui gerakan tubuh kita, melalui ekspresi yang lain daripada segala tubuh kita. Meskipun kalau kita ditutup dengan masker, orang lain bisa mengerti kita sedang bersukacita. Nah, Bapak sekalian dikasih Tuhan, sekali lagi, kegembiraan itu tidak bisa mencerminkan, tidak selalu mencerminkan sukacita. Kenapa? Karena sukacita timbulnya dari dalam. Dan bersukacita di dalam kondisi yang sekarang ini, ataupun yang dengan masa-masa yang akan datang, sampai selama-lamanya, menjadi bagian penting bagi orang percaya. Saya mengatakan ini adalah bagian penting bagi orang percaya. Dia menjadi jembatan bagi kita untuk masuk ke bagian inti kita nanti. Jadi bagian penting bagi kita, bagi orang percaya. Kenapa sih kalau kita membaca bagian ayat ini? Sepertinya ada lompatan pikir. Ini sedang dinasihati, Euodia dan Sintike minta Sunjugos juga menolong mereka. Kemudian tiba-tiba muncul bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Pakai tanda seru lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Diulangi sekali lagi katakan bersukacitalah. Kalau tanda seru itu penting. Jadi bersukacita di bagian penting bagi kita orang percaya. Tidak salah kalau Rasul Paulus mengatakan pada kita semua bersukacitalah. Karena sukacita itu adalah cerminan kasih Allah yang menyertai kita. Kalau ada kasih Allah yang menyertai kita, kita cerminkan, kita tampilkan melalui sukacita di dalam diri kita. Orang bisa melihat kita bersukacita. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang menyertai kita. Ketika awal-awal kita mengalami masa-masa pandemi ini, saya masih ingat persis sebelum diumumkan PSBB dan segala macam, orang pada datang ke tempat perbelanjaan, ada ras di sana. Belanjanya di atas normal, karena takut nanti setelah itu bagaimana ketika diumumkan pertama kali ada korban pertama dari COVID-19. Orang langsung belanja. Kemudian berikut-berikutnya kita kena PSBB. Dan kita semakin ada di dalam keadaan yang tidak menentu. Pada kapan ini berakhir? Semakin membaca bagian-bagian yang lain, ternyata, Bapak-Bapak sekalian, ini bisa berakhir sampai tahun depan. Maka segala upaya dilakukan, baik itu obat dan juga vaksin yang akan terus dikejar supaya kita bisa mendapatkan antisipasi ya daripada COVID-19 ini. Tapi sukacita yang ingin saya katakan pada Bapak-Bapak sekalian bahwasannya sukacita ini jadi cerminan kasih Allah. Ketika kita sadar ini belum berakhir. Tapi kita melihat
bagian yang bisa kita lewati. 1 hari sudah berlalu, wow itu sukacita. Berapa minggu yang lalu sampai lupa nih hari apa, nih hari apa, nih hari apa. Tapi kita bisa mengikutinya, oke lah, hari demi hari, day by day kita bisa melewatinya dengan baik. Ketika kita bisa melewati, artinya ada kasih Allah yang menyertai kita. Bukankah seharusnya kita bersukacita? Tidak ada pilihan untuk kita tidak bersukacita. Ketika kita bisa merasakan kasih Allah yang menyertai kita. Kalau malam hari ini kita bisa merasakan kasih Allah yang menyertai kita, saya pikir tidak ada alasan untuk kita bersukacita. Kasih Allah inilah yang memampukan kita bersukacita dalam segala keadaan. Kalau kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18, saya ingin bacakan untuk kita semua Habakuk 3, 17 dan 18. Bapak-bapak bisa menyimaknya di rumah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak sekalian, ini adalah satu perkataan dari Habakuk. Dia berkata pada kita semua, sekalipun keadaan itu tidak baik bagi kita semua, tapi dia akan bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena ada kasih Allah yang memampukan Habakuk dalam keadaan apapun. Dia dimampukan bersukacita. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita mengalami kehilangan atau pengurangan penghasilan. Tapi apakah sukacita kita berasal daripada bagian itu? Seharusnya tidak. Sukacita kita karena Allah menyertai kita. Dan kasih Allah itulah yang memampukan kita bersukacita. Malam hari ini kita bersama-sama belajar. Mari kita lewati bersama hari demi hari. Dari sukacita. Sukacita demi sukacita. Kalau kita tidak bisa menampilkan sukacita, artinya ada kemungkinan kita belum atau tidak mampu merasakan kasih Allah yang menyertai kita. Kita diingatkan pada malam hari ini. Kasih Allah itu terus menyertai kita. Tanpa kasih Allah, maka sukacita itu sukacita hanya di muka saja. Bukan sukacita yang ada di dalam hati kita. Kalau tadi dilanjutkan, memang benar bahwasannya sukacita ini. Karena Tuhan menyelamatkan kita. Nilai yang tidak terbatas. Apa yang dapat menggantikan kita? Dengan kita masuk dalam kekekalan bersama Tuhan, dalam hidup kekal bersama Tuhan. Kalau di awal tadi saya senang melihat orang, ekspresi orang yang meninggal seperti tidur, dan kemudian dia seperti tersenyum. Wow, saya kalau boleh seperti itu. Ada Tuhan yang di dalam hati saya. Sekalipun Tuhan memanggil, saya menyambutnya dengan sukacita. Karena saya tahu hidup saya, hidup di mana Allah menyertai saya. Hidup di mana Tuhan memberkati, memimpin saya, memampukan saya melewati keadaan apapun juga. Kalau tadi dalam contoh diberikan oleh Pak Teo sangat bagus, bukan? Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, sekali lagi saya salah kepleset lagi pakai itu ya. Bapak-bapak sekalian juga bisa melihat bagaimana si Big Potato itu sepertinya wajahnya kan sukacita, lagi jalan-jalan. Kita bisa belajar dari 3 gambar itu. Dan nanti kita akan melihat bagian berikutnya. Tapi setidaknya malam hari ini, mari kita bersukacita. Karena Tuhan memberikan pimpinan bagi kita. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan memampukan kita melewati
segala keadaan apapun. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan acara kita. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini. Kami boleh belajar bahwasannya ada satu bagian penting di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Khususnya kami sebagai bapak-bapak yang berperan bagi diri kami dan bagi keluarga kami. Sebagai seorang kepala keluarga yang mempengaruhi banyak dalam rumah tangga. Kiranya jangan kami kehilangan sukacita ya Tuhan. Tapi Tuhan terus ingatkan kami untuk kami bersukacita di dalam segala keadaan kami. Karena di mana kami bersukacita, disitulah kami mempengaruhi keluarga, baik istri maupun anak, semua yang tinggal dalam rumah kami. Semuanya bisa bersukacita. Tuhan, ingatkan kami. Jika kami dapat melewati bagian-bagian yang susah, yang sulit, yang sukar di dalam hidup kami. Kami tahu sesungguhnya Engkau sudah memberkati kami. Biarkan kami bersukacita ya Tuhan. Dan malam hari ini pun, jika kami mengadakan acara Kompak PGMB 1 ini, kami tidak kehilangan sukacita kami, tapi kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang memberikan sukacita yang terdalam bagi kami berdoa. Amin. Silakan Pak Teo untuk melanjutkan acaranya. Sebelum kita lanjut, Pak Anton nih, mau melanjutkan dengan pantun. Silakan Pak Anton. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Maaf. Lagi-lagi ibu-ibu diikutkan dalam kegiatan kita ya. Tapi kita sudah belajar tadi dari Pak Edi bahwa buah yang besar itu buah semangka, buah yang manis namanya mangga, orang yang cerdas suka bertanya, jiwa yang sehat sukacita senantiasa. Demikian kiranya menjadi berkat. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kita udah membahas 3 panel ya. Tadi Pak Togu sudah memulai, ya saya rekap nih. Pak Togu tadi mulai menyampaikan Master Q sama Big Potato ini lagi naik mobil, Master Q yang nyetir naik mobil dengan kap terbuka gitu ya. Dilanjutkan Pak Bekti, oh mereka ini jualan potato ke supermarket. Kemudian Mr. Potato Big Potato melihat sesuatu yang menarik di sebelah kiri. Dilanjutkan Cak Nur, melihat ada burung indah ya, Cak Nur ya. Di depan sana, lihat di sana ada burung indah. Ayo kita kejar, bisa nggak nih kejar? Nah sekarang orang keempat, ya siap-siap Pak Sabto. Pak Sabto Suwarno akan menceritakan panel keempat. Dan yang terakhir, ya insight-nya. Insight-nya ini kita akan dengar dari orang yang paling bijak lah ya, dari Ketua Sinode kita, dari Pak Agus Mayanto. Jadi panel keempat Pak Sabto, panel berhenti di keempat. Nah, jadi mestinya ceritanya selesai di situ. Nah, Pak Agus ini akan merangkum insight-nya apa gitu ya. Nah, silakan Pak Sabto, saya buka slide-nya selanjutnya. Di-unmute dulu Pak Sabto. Ya, sebelum saya menceritakan lanjut, saya mulai dengan pantun dulu. Oh boleh. Boleh ya. Kan sesuai dengan anjuran tadi. Jalan-jalan sambil makan salak. Setelah itu tidak lupa ngopi sambil makan rengginang. Malam ini bersekutu bersama kaum bapak. Bikin muka berseri dan hati pun berbirang. Wow, cakep. Cakep. Ya, cakep. Iya. Nah, saya melanjutkan. Nah, setelah tadi mencoba mengejar burung tadi, ternyata saking asiknya mereka mengejar burung, mereka tidak melihat bahwa kondisi jalan begitu gronjal-gronjal atau rusak,
sehingga roda mobil mereka pada meletus. Dan bahkan mereka sempat terperosok dan mobilnya penyok-penyok. Tetapi yang menarik, si Mr. Potato tetap tertawa. Bahkan dia tetap menunjuk burung yang tidak bisa dikejar. Burungnya terbang, kita pun tetap di sini. Nah, gitu kira-kira. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, silakan Pak Agus Mayanto. Insight-nya apa kira-kira dari cerita keempat panel ini, Pak Agus? Ini kan perspektif atau sudut pandang. Ternyata kan objek yang sama belum tentu orang menangkap hal yang sama juga. Dan kita cenderung untuk melihat segala sesuatu dari sisi dan perspektif kita dan membuat narasi menurut bayangan kita. Nggak kedengar, Pak? Kedengeran. Terdengar jelas, Pak. Ya. Terus yang berikutnya kan, maka betapa pentingnya kita itu kalau mau membuat narasi atau meresponi segala sesuatu kan harus lihat secara utuh. Tapi ya nggak salah, Om. Yang salah ini Pak Theo. Karena ngasih gambaran lalu ngasih perspektif kepada kita, ya itu gitu. Jadi kalau semua salah, yang salah Pak Theo ini. Padahal saya udah dari tadi ada di bengkel ini, Pak Theo. Saya tahu itu sebenarnya kalau ini aku sedang di bengkel. Cuma Mr. Potato ini sedang nunjukin sebenarnya pengen loh, gue dibangunin tuh kayak gitu tuh. Ada gambar di situ. Cuma Pak Theo nggak nunjukin tuh gambar modelnya yang ditunjukin Mr. Potato. Saya suka yang kayak gitu atau kayak gini. Ya ini pun nggak tahuan lagi. Ini malah ngomongin soal burung lagi, mentang-mentang kita laki-laki jadi ngomongin soal burung lagi kan. Tapi apapun lah, apapun itu, dan nggak penting juga apakah itu burung atau apa, yang penting itu ketawa itu penting, seperti yang Pak Gembala Pengharapan tadi ini. Sukacita itu jadi penting. Jadi walaupun di bengkel atau apapun, entah seperti yang Pak Sabto tadi bilang bahwa ternyata kejeblos atau apapun gitu. Atau seperti Pak Bekti bilang dia sedang pusing dengan bisnisnya yang tiap hari bosenin ambil potatoes pergi kemanapun, enggak penting. Yang penting bisa ketawa itu tadi. Ternyata sukacita sumber segala yang baik. Itu Pak perspektif saya Pak. Tapi dari semuanya itu saya nyalain Pak Theo. Ya, terima kasih Pak. Saya terima Pak. Ya, sebenarnya di sini dari kegiatan ini, ya dari eksperimen, ini sosial eksperimen ini. Jadi bagaimana kira-kira orang itu bereaksi, bagaimana orang merespons ya. Apa yang, informasi yang sepotong-sepotong yang mereka punya gitu kan. Dan tadi Ketua Sinode sudah bicara tentang persepsi ya. Bahwa setiap orang punya persepsinya sendiri. Kalau cerita ini dilanjutkan dengan narasinya masing-masing tanpa cerita yang utuh kan sebenarnya jadi hoax yang kita sampaikan gitu kan. Nah makanya ya kita juga belajar dari sini. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar bersama-sama gitu ya. Ya untuk terjadi kerjasama kolaborasi yang baik, kita tuh harus saling berbagi informasi. Ya, tadi Pak Edi cerita bagaimana kalau kita punya pelayanan digital ke depan gitu ya. Dan kita saling berbagi gitu, kita saling memperkuat, maka bisa terjadi kolaborasi yang baik. Karena kalau kita share informasi, tentunya akan ada kejelasan ya. Siapa punya apa, siapa kuat apa, siapa punya informasi atau cerita apa gitu ya. Itu akan menghasilkan sinergi. Jadi masing-masing bisa berkontribusi, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki masing-masing sehingga terjadi sinergi. Nah kalau terjadi sinergi, hasilnya semuanya happy, maka nggak akan ada tuh saling menyalahkan atau merasa informasi yang saya punya ini power gitu ya. Information is power buat beberapa orang. Jadi dia keep sengaja nggak dikasih ke tim gitu. Tapi kalau terjadi sinergi semuanya berbagi, maka semua itu sukacita gitu. Ya tadi kalau kita lihat gambar itu kan sebenarnya mobil itu memang nggak bergerak lah dari mana-mana. Jadi judul sebenarnya dari cerita tadi adalah Poor Man's Happiness. Ayo Bang Abang. Kebahagiaannya orang miskin. Ya, ceritanya itu. Jadi ayo ya silakan ayo sini. Oh oke. Nah jadi saya lanjut ya. Dengar suaranya ini. Oke.
kita bicara tentang kebahagiaannya orang yang miskin. Einstein mengatakan imajinasi lebih kuat daripada knowledge, lebih penting. Gitu. Karena knowledge itu terbatas, pengetahuan kita itu terbatas. Tapi imajinasi itu nggak terbatas. Ya imajinasi tadi yang membuat orang yang nggak punya apa-apa pun bisa kesannya kayak ngelihat burung yang indah, gitu. Ngelihat ada sesuatu yang baik gitu ya. Dia tetap bisa menikmati, tetap bisa berbahagia, bersukacita meskipun kondisinya itu sebenarnya kondisi yang sulit. Ya sama seperti kita sekarang ini. Sama seperti background yang saya pasang itu kan kesannya kayak lagi jalan-jalan di tembok Cina gitu ya. Padahal kan saya tetap ada di rumah gitu ya, karena lagi ada COVID, nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bersukacita tadi. Ya, imajinasi membuat kita bisa bersukacita, imajinasi juga memberi kita pengharapan sebenarnya. Ada yang bilang kan kalau tidak ada pengharapan, no hope, no action. Orang itu nggak melakukan apa-apa. Little hope, little action. Kalau enough hope, enough action gitu. Tapi kalau kita punya lots of hope, kita punya lots of action. Nah, hope itu dari mana kalau kita dalam kondisi seperti sekarang ini? Ya, imajinasi kita itu juga membantu ya untuk kita bisa berpengharapan. Kita punya sesuatu yang meskipun kita sekarang ini kondisi itu membuat kita merasakan nalarnya ini situasi sulit gitu. Seharusnya kita nggak bersukacita. Tapi Pak Edi mengatakan tadi sumber sukacita itu nggak tergantung sama situasi dan kondisi. Jadi sukacita itu bukannya bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Ya kira-kira itu yang kita bisa belajar dari eksperimen agile storytelling ini. Jadi, terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah berkontribusi, Pak Togu, Pak Bekti, Cak Nur, Pak Sabto, dan Pak Agus Mayanto. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi. Iya, Bapak-Bapak sekalian, kita tadi sama-sama belajar gitu ya. Jadi hari ini sampai di sini kita sudah bisa menikmati sama-sama dan nilai-nilainya juga sampaikan, kita bisa belajar bersama. Nah, silakan acara berikutnya kita bisa berpantun ria, kita bisa berkenalan, kita bisa bertanya sesuatu, tetapi dimulai dengan pantun. Seberapapun pantun yang bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa mempertanyakan sesuatu atau kita ingin memperkenalkan diri kita, silakan. Jadi sekarang acaranya untuk kita semua. Yang mau ingin menyampaikan sesuatu, memberikan insight bagi kita tentang bersukacitalah, ayo silakan. Bebas saja sekarang, Bapak-Bapak sekalian. Silakan di-unmute yang mau berkontribusi, mau share gitu ya, silakan. Siapa yang mau mulai? Loh, Bapak-bapak. Kayaknya perwakilan gereja yang disebut ya. Betul, satu-satu Pak dari gereja yang hadir. Satu ya, oke. Pak Romi siap-siap. Pak Tidak. Iya Pak Anton, sebut aja Pak. Gereja mana dulu nih? Hostnya aja Pak Edi. Oh, saya nggak bisa lihat semua Pak. Saya nggak bisa lihat semua karena saya pakai handphone. Pak Edi pakai handphone Pak Anton. Iya. Karunia ada Pak Firno Yoso. Ya, Pak Firno Yoso. Bisa ditunjuk sama Pak Gembala. Pak Firno Yoso. Iya Pak Yoso. Takut-takut menyembunyikan wajahnya nih Pak Yoso nih. Belum bedaan ya, Pak. Geser dulu. Ini Pak Yakobus Kristiono nih, Pulau Gebang ini kan baru bergabung nih beberapa minggu ini. Ya. Boleh Pak, mulai Pak. Silakan Pak Kristiono. Di-unmute dulu Pak, jangan lupa Pak. Oke, saya ulang. Pantun dulu ya Pak. Ya. Ya Pak. Jalan-jalan ke Pulau Gebang, jangan lupa beli sate Padang. Tetaplah riang dan oh banyak Pak. Oke. Tetaplah riang dan girang agar hati tak meradang. Sate Padang paling enak Pulau Gebang itu sedunia. Ya saya terberkati dengan apa yang Pak Theo dan juga Pak Edi SS sampaikan, dan ada hal baru yang saya
dapatkan bahwa ternyata sukacita itu sangat ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Jadi itu tidak bergantung keadaan kita, tapi bergantung pada relasi kita dengan Tuhan. Kira-kira itu yang saya tangkap dari apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi. Salam sukacita dari Pulau Gebang, saya atas nama Kompak Pulau Gebang. Demikian, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Kris. Berikutnya saya mewakili pengurus Kompak gabung ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Kris. Tadi Pak Yoso, jadi saya nggak bisa melihat lewat monitor saya. Pak Yoso? Dari Karunia aja, dari Karunia. Yang pantun Pak Gembalanya boleh lah. Jago pantun ya. Jadi kan udah pantun Pak, saya Pak. Baru sekali. Ada Pak Melki itu di sana itu. Ya, ada Pak Melki, boleh tuh Pak Melki. Saya juga di HP jadi nggak bisa lihat semuanya. Oh, sama ya. Saya nggak bisa pantun, Pak. Ya udah nanti utang dulu nggak apa-apa dibayar besok. Pak Iwan Bogor, Pak Iwan tadi ada itu. Udah izin Pak. Punya pantun Pak Iwan. Ada pesan doa Pak. Oh. Ayo Pak Romi Padeda. Ini jagonya pantun Kalimalang ini. Wow. Saya pantun aja Pak, tetapi nanti disampaikan sama Pak Gembala kita, Pak David. Silakan Pak Romel. Reza bukan anaknya Tante Emi. Beli opak sampai kampung Hambalang. Perkenalkan, saya Romi dari Kompak Kalimalang. Itu menyimpulkannya ya sudah itu perkenalan. Terakhir, Reza bukan sudah mati ya Pak ya? Reza bukan sudah mati. Ya, intinya sukacita lah Pak Padeda itu. Karena beliau ini baru memiliki anak yang kedua itu. Jadi anak pertama laki, pas pandemi kemarin punya anak perempuan. Ya, tapi namanya bukan Fitria pandemi corona. Ya, silakan lanjut. Ya, silakan berikutnya. Pak Daniel nih, Pak DKT. Ya, Pak DKT. Jago pantun juga nih Pak DKT. Saya tidak pantun Pak, ini yang mewakili pantun harusnya gereja saya Pak Bukit Hermon itu Pak Saur itu. Oke, silakan. Yang kolaborasi. Pak Saur. Suaranya keluar nggak Pak Saur? Kalau enggak Cak Nur Pak, Cak Nur itu sudah jago. Ya, silakan. Cak Nur, pokoknya dari ada Jen di atas menara Pak. Ya, Jen mau bicara. Oh, cakep Pak, cakep. Jennya bicara ya. Riwasot dia gue Cak. Iya. Mau membaca takut ada hujan. Mau bersukacita, berkantunglah pada Tuhan. Wah, cakep. Biasa. Pak. Keren. Tadi saya lihat ada Pak Adi Dharma ya. Ada ya Pak TAD tadi. Iya. Pak TAD pantun dong. Juga nih. Ayo Pak Dadi. Suaranya bagus kalau Pak Teadi. Iya, pantun dia. Waduh, udah tak pantun. Ini diborgol dulu pakai pantun kalau Kalau pakai virus tampak santun, bisa naik bisa. Kalau harus berpantun, saya usahakanlah untuk kompak supaya bisa bersukacita. Ya itu sudah.
Mau bicara boleh Pak? Mau kasih Ya. insight Pak? Apa yang mau di-sharingin nih Pak? Sharing soal apa? Soal sukacita atau soal gambar tadi yang hoax? Apapun Pak. Menarik sekali bahwa kan sukacita itu kan kita terbatas ya. Tadi yang menyampaikan gambar-gambar itu sukacita banget loh, walaupun hoax terbatas itu sukacita. Jadi kadang-kadang kita melihat sebagian itu sudah bisa sukacita. Kalau lihat secara utuh malah nggak jadi sukacita. Bisa jadi Pak. Ungkapan yang dari Pak Agus kan yang baik-baik, normatif, yang baik, yang memang itulah kita berhati-hati terhadap satu berita yang kita tangkap, dan berita yang tangkap itu ketika kita sebarkan, orang lain itu mengikuti yang kita sebarkan dan menyambung-nyambungnya saja. Pada sisi itulah baiknya dari berita hoax yang tadi Pak Tito. Cuma saya masih melihat pada sisi sukacitanya dari pengharapan. Saya hanya melihat pada teman-teman memberikan tafsiran dalam sukacita dan bahkan merasa bagi Pak Nur tadi kan grup kan sukacita. Jadi kadang-kadang sukacitanya menarik juga. Tapi begitu kita tahu pada aslinya, rasa-rasanya sukacita kita. Kenapa saya sukacita? Ya sesungguhnya belum tentu. Kita itu kan begitu banyak begitu benar. Nggak jelas. Suaranya putus ya suaranya. Nggak jelas. Koneksinya hilang Pak. Ya, suara speakernya mungkin bergeser Pak. Nggak pakai speaker. Ya, coba sekarang sudah nggak itu. Sekarang kedengeran. lebih jelas. Oke. Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa menurut Pak Gembala tadi, Pak Edi kan mengatakan bahwa bersukacita senantiasa sukacita. Pada kegembiraan sukacita itu is okay. Artinya kita tidak menilai pada sebuah berita benar atau tidak, tapi kita menilai pada sukacita untuk apa yang mereka tangkap. Sama seperti kepengenalan kita. Hari ini kita bersukacita, besok kita merasa saya bersukacita sesuatu yang belum lengkap. Tapi tidak apa-apa, sukacita itu dari diri yang dikerjakan oleh Allah untuk merespon sesuatu dengan sampai takut merespon. Itu yang pertama. Responlah dengan cita semua. Termasuk belum utuh nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah ngerti yang utuh, dan juga takut malu untuk minta maaf karena pengertian kita belum. Sebab kalau kita tunggu lengkapnya, nggak pernah. Kalau nunggu lengkapnya untuk nanti kerajaan surga seperti apa, yang diselamatkan siapa, agama saya baik atau benar, waduh, dari sukacita kita. Jadi sukacita aja lah. Pokoknya secara nyampang itu kita yakini sebagai gambar benar, kita hidup sukacita. Cuman ketika kita sukacita, yang lain jangan ikuti kita. Kita bukan gambar sendiri yang membantu bersukacita juga. Tapi kalau hanya ngikutin dari sukacitanya orang lain, bisa jadi kita malah salah memaksakan diri bersukacita. Jadi bersukacitalah, kita boleh bersukacita. Sebab keuntungannya kebenaran kita. Tapi kalau mau bersukacita, kita melayani melayani di gereja. Bagian kita itu ketika kita tidak bersukacita untuk melakukan pekerjaan ini, ternyata di kelak kemudian hari beberapa tahun kemudian ternyata nggak utuh gitu. Tapi kita tetap tidak kehilangan sukacita ketimbang kita kemudian tidak mengerjakan apa-apa, takut cari benernya dulu, cari utuhnya dulu, malah itu nggak bisa selesai, nggak bisa sukacita. Kerjakan aja dengan sukacita. Yaitu tadi, pakai virus tampaklah santun tadi ya, naik becak pergi ke gereja, ya kalau harus berpantun dan agar nampak sukacita, maka kita harus berani untuk mengerjakan bagian kita supaya kita penuh
sukacita kita. Ya, begitu urunnya yang luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Tiadi. Ya, sama-sama. Saya pantun pendek, Pak. Ya, Oke. silakan, Pak. Makan kedondong, makan kecapi. Ayo dong ngopi, gitu. Oke. Seru, Pak, seru. Mari silahkan ngopi. Iya. Sumber inspirasi ya, Pak, ngopi itu ya, Pak. Oke, siapa lagi nih? Ada lagi? Itu tadi Bandung yang belum ya, Bandung ya? Bandung belum, Bandung. Ya, Bandung Ya. belum. Yuk, Bandung. Saya sempat lihat. Pak Bukit tuh, Pak Bukit. Baik, Bapak-Bapak. Terima kasih, Pak, untuk kesempatannya. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kami sungguh diberkati. Dan tadi juga kami sempat di-sharing dengan ada beberapa moto ya, moto yang luar biasa di gereja GKMI Pengharapan ya, Pak ya. Dan mungkin kalau kita bicara sukacita itu banyak dunia ini mengukurnya dengan banyaknya uang, banyaknya harta. Kemudian kalau dia mungkin baru naik jabatan, mungkin juga dia baru dapat pacar kalau untuk yang masih jomblo. Jadi sukacita itu memang seringkali diukur dengan ukuran-ukuran dunia. Nah, sampai saat ini, malam ini kita sudah diberkati, ukuran sukacita itu harus dalam segala hal, dalam segala keadaan. Karena apa? Karena kita punya Kristus Yesus. Kalau kita lagi sedih, kita punya Roh Kudus sebagai penghibur. Kalau kita di dalam kesulitan, ada penolong Kristus di dalam hidup kita. Jadi kita juga selalu bersukacita dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nah, bahkan Rasul Paulus pun di dalam kematian dia merasa bahwa mati di dalam Kristus itu adalah keuntungan di dalam Filipi 1 ayat 21. Jadi itu adalah cerminan sukacita di dalam Kristus. Nah, mungkin yang menjadi mungkin pengharapan dari kami, Bapak-Bapak dari GKMI Pengharapan, mungkin bisa sharing sedikit Pak, tadi mengenai moto tadi, bahwa moto tadi sudah mencerminkan bahwa bagaimana berjemaat, kemudian membentuk karakter jemaat yang memiliki karakter yang baik, yang luar biasa. Yang terjadi saat ini mungkin ya belum tentu keadaan itu sebenarnya adalah seideal itu mungkin ya. Justru kadang-kadang keadaan yang dihadapin mungkin sangat masih jauh dari kondisi yang ideal itu. Jadi mungkin bagaimana apa yang dilakukan agar tadi salah satunya sikapnya empati, ya, empati itu ikut merasakan apa yang dialami orang lain, kemudian ada sikap care, kreatif, itu bisa terbentuk. Apa yang dilakukan, mungkin gambaran besarnya saja Pak yang boleh disampaikan. Terima kasih Pak. Pantunnya Pak Bukit, pantunnya. Oh ya, pantunnya boleh. Boleh. Kota Palu, kota Palembang, banyak jalan berliku-liku. Jangan ragu, jangan bimbang. BGMIS 1 nomor 1. Oh, cakep Pak. Cakep, cakep. Iya, saya lagi cari video ini, saya akan bagi. Itu nanti yang lengkap, ini saya kirim di grup ya. Ya, itu tadi membaik itu adalah nilai-nilai yang kita hidupi di GKMI Pengharapan. Jadi dengan nilai-nilai yang disampaikan ke jemaat, kita sudah punya visi, misi,
Dan kita juga punya nilai-nilai. Dengan nilai-nilai ini kita semakin mengerti. Jadi apa yang kita lakukan, setidaknya kita ngerti, kita punya nilai membaik. Dan membaik kita terus, ini kita blow up terus supaya semuanya mengerti. Dan maka kita sampai adakan acara khusus juga, Pak Jemaat, semuanya bisa mengerti. Sampai kita videokan, artinya sewaktu-waktu kalau mereka mendengar kan bisa lupa. Tapi kalau ada videonya itu akan diingat terus. Nah, itu dari tujuh bagian. Kalau boleh diringkas jadi 3 bagian aja. Pertama input, itu ada M dan E yang pertama, yaitu mengutamakan Tuhan dan empati. Kemudian MBA itu prosesnya menyenangkan, kemudian belajar dan aktif. Kemudian outputnya itu IK yang kedua, inspiratif dan kreatif. Jadi inputnya ada 2 bagian, kemudian ada prosesnya 3 bagian, dan kemudian 2 bagian lagi adalah tentang outputnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi sekarang kita bagian di mana? Jadi mengerjakannya semuanya, bukan satu bagian. Dan dengan seperti ini, cepat akan ngerti. Jadi berangkat, ataupun kita kalau sadar kita bergereja, ada beberapa juga yang sering terjadi ketika, iya kita menikmati ketika ada di gereja. Tetapi ketika gereja punya visi dan misi, apakah itu setidaknya menjadi tuntunan, tetapi mereka kadang tidak ikut bagian di dalamnya. Maka GKMI Pengharapan bersyukur punya nilai-nilai seperti itu, dan itulah yang kita hidupi. Dan bukannya sekedar kita di dalam pengetahuan, tapi kita hidupi setiap hal yang ada di sana. Oh, kita tahu nih postingnya di mana ini. Apakah ini belajar, apakah ini inspiratif, apakah ini aktif, kita sudah mulai posting. Dengan mulai posting, kita ngerti, oh sebenarnya kita menghidupi. Dan jemaat juga akan semakin terpacu untuk ke sana, menghidupi. Maka kemarin kalau seminar yang kita lakukan adalah pembinaan warga jemaat itu kenali bagian-bagian yang ada di dalam membaik ini. Itu secara sepintas, Pak. Kalau lebih lengkapnya nanti saya akan kirim videonya, nanti bisa belajar di sana. Bagus kalau dari gereja juga punya nilai-nilai yang dihidupi. Jadi kita bergereja kalau ditanya, apa nih? Gereja sekedar beribadah melayani? Tidak. Tapi kita punya nilai-nilai yang dihidupi. Dan ini bisa berjalan bukan dari seorang yang atau beberapa orang yang menciptakan, tapi kita hidupi bersama dan kita akan semangat. Jadi kalau kita sekarang settingnya membaik, kita iklan pun kita pakai settingnya membaik, gampang sekali, kita nggak usah berpikir macam-macam, membaik. Bikin slide ini gampang saja saya pikir apa membaik. Karena ini tentang pengharapan yang acara malam hari ini settingnya membaik, selesai, kita nggak usah pikir yang lain-lain lagi gitu, gampang sekali gitu. Jadi gimana kita bekerja, oh kita membaik. Jadi membaik, hidupi bersama, dilakukan bersama. Itu yang bisa saya bagikan nanti Pak Theo atau Pak Anton. Kalau mau menambahkan sesuatu, saya pikir baik juga gitu ya. Kalau Pak David mau menambahkan, dan Pak Romi juga menambahkan, monggo silahkan. Itu sudah bagian saya untuk memulai. Silahkan. Mungkin saya tambahkan warna-warnanya aja, Pak. Tadi kan ada warna kuning, merah, biru, hijau gitu ya. Nah, sebenarnya warna-warna ini mencerminkan warna individu, warna orang. Jadi setiap orang tuh, Pak TAD ini kan ahli personality trait ya, ahli sifat-sifat manusia. Nah, sifat-sifat manusia tuh ada warnanya juga, gitu ya. Ada hasil riset tentang warna-warna. Jadi kuning ini menggambarkan orang yang inspiratif. Jadi banyak mimpi gitu, big picture gitu ya. Big picture thinking, cara berpikirnya itu juga imajinatif gitu. Itu warna kuning, inovatif. Dia akan orang-orang yang ada di dalam jemaat, kalau dia banyak berinovasi, maka menghasilkan kultur atau budaya di mana di situ juga banyak inovasi gitu ya. Banyak kita harus lebih tangkas, harus agile, mengikuti perubahan zaman. Kemudian warna merah ini bicara tentang commanding. Jadi bicara tentang orang-orang yang outcome fokus, orang-orang yang sangat goal oriented gitu. Jadi kita itu setiap bekerja selalu ada tujuannya, ada purpose-nya gitu ya. Nah, orang-orang yang goal oriented ini akan menghasilkan ya budaya yang sama. Budayanya yaitu budaya market. Market itu ngomong hasil. Intinya kalau kita bekerja, kita berkarya, kita mau diukurnya dari sisi apanya sih hasilnya yang kita mau perhatikan. Mutunya kah, kualitasnya kah, kuantitasnya kah gitu. Kemudian kalau warna biru ini bicara tentang orang-orang yang hati-hati. Conscientious kalau bahasa Inggrisnya ya. Tapi kira-kira hati-hati, di situ ada unsur compliance juga, kepatuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu memang
ya melihat Yesus itu sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat gitu ya. Sebagai Tuhan berarti kita sebagai anak Tuhan ya harus takut akan Tuhan, berarti kita ya harus belajar gitu. Kalau kita pernah gagal, ya kita belajar, kita membaik lagi gitu. Makanya ada hati-hati di situ biru. Sedangkan warna hijau ini bicara tentang orang yang people focus, lawannya merah. Jadi kalau biru hati-hati itu lawannya kuning. Kuning itu tadi justru berpikir yang jauh gitu ya, berpikir yang tinggi. Sedangkan hijau ini justru kita berpusat kepada orang orientasinya. Nah kalau warna dari Gereja Pengharapan setelah kita ukur, kita itu paling kuat di warna biru dan warna hijau. Jadi kekeluargaan kita tuh kuat sekali. Kita ya tadi saling menyenangkan, saling empati, mengutamakan Tuhan, dan juga belajar itu adalah yang menjadi kekuatan kami. Harapan kami dengan kita kuat di sini, maka yang merahnya itu hasilnya maupun yang kuningnya itu akan muncul sebagai hasilnya lah. Kira-kira itu yang bisa kami bagikan, Pak. Iya, terima kasih Pak Theo. Paling Pak Anton atau yang lain mau menambahkan? Jadi kita bukan ini aja, tapi kita juga sudah mengadakan survei, namanya survei ya Pak ya? Ya, assessment. Ya, survei. Dan hasilnya itu video yang akan saya kirim nanti. Ada lagi yang mau menambahkan? Okay. Dari saya enggak, Pak. Tadi jelaskan sudah. Kalau pengen lebih detail lagi, nanti perlu sesi 2 jam lagi nanti. Iya. Ini video saya sudah kirim di Kompak PGMW 1. Bapak-bapak bisa melihatnya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya. Kita sedang saling mendukung gitu ya. Ya. Keren, GKMI Pengharapan keren. Kasih tepuk tangan semua dong untuk GKMI Pengharapan. Makasih. Pak Agus belum pantun ya? Aduh, itu kalau pantun, Pak. Pak Agus pantun dong. Lari-lari di tengah hari. Capek, Pak. Ujungnya di bengkel. Cakep Pak, cakep Pak. Ngapain lari tengah hari, capek. Iya, ini bagian dari bersukacita, ini bisa ketawa gitu. Oke, Pak, terima kasih. Yang lain mana lagi ya? Saya nggak bisa lihat di sini di monitor saya. Kalau ada gereja yang belum berpantun ria, monggo silakan. Saya nggak bisa lihat sebabnya, atau mungkin bisa dibantu Pak Anton atau Pak Theo untuk itu. Saya di sini saya belum kenal ini sama Pak Handi ini ya. Pak Handi ini dari mana ya? Pak Handi T tulisannya ini, bajunya kuning ini. Kami Pengharapan, Pak. Oh. Ya. Ya. Kalau Bapak butuh kendaraan, butuh mobil, menghubunginya Pak Handi, Pak. Oh, iya nih. Saya belum dikenalin nih soalnya nih. Iya. Pak Handi. Ya, silakan Pak Handi, memperkenalkan diri Pak Handi. Cuma lihat-lihat doang Pak tadi. Iya. Dengerin. Wajahnya Pak Handi, wajahnya mana nih Pak Handi nih? Wajahnya Pak Handi. Oh, dia Pak Handi. Sama Pak, wajahnya nggak berubah. Iya, yang butuh mobil silakan hubungi Pak Handi. Servis juga boleh Pak, mau servis. Gitu ya. Jadi jangan temuin bengkel yang tadi Pak, bengkel yang benar aja. Ini saya itu beberapa kali pakai namanya Pak Handi di Toyota, ya kan Pak Handi? Hah? Masa? Iya, aduh, saya suka ke Garuda tuh. Dulu Pak di Garuda kan? Enggak pernah Pak. Tapi saya pernah pakai nama Pak loh kok. Namanya siapa saya nggak kenal gitu. Katanya orang Pengharapan gitu. Siapa yang dulu ngasih saya ya? Hoak Pak, hoak. Ya, tapi saya mau pastikan, Pak Handi di Toyota kan? Toyota benar. Di Toyota benar. Iya. Auto 2000 kan? Bukan. Humas. Oh, bukan ya, Humas.
Ya, it's okay, nanti kalau saya mau betulin mobil dah ketemu Pak Handi. Siapa? Monggo bagus. Pak Melki, jadi Pak Melki tadi sudah disebut namanya. Pantun Ya, Pak Mel. bagaimana Pak? Ya, silakan berpantun Pak. Pantunnya apa? Saya kok nggak. Kalau tadi Pak Agus kan lari-lari di tengah hari capek. Kalau saya berarti ini sudah hampir malam, terlagi tidur. Oke, saya Pak. Ketika mau berakhir. Ya. Tapi saya mau ngomong sebentar mungkin ya. Oke. Oh ya. Ya, terima kasih buat pengharapan. Maaf tadi saya terlambat join. Luar biasa, dan tadi yang terakhir yang Pak Edi dan Pak siapa tadi ya? Theo, Pak. Pak Theo ya sampaikan tentang buat asesmen di jemaat supaya kita tahu tentang karakter yang dimiliki oleh jemaat begitu, dan itu saya kira ini sangat baik sekali. Ini kan pengharapan punya tim nih, punya orang-orang hebat nih ya. Mungkin nanti bisa saling bantu di gereja-gereja kita yang lain, sehingga nanti kita bisa saling bisa dicek di jemaat-jemaat. Jadi nanti kita ini kalau bikin visi misi, jadi kita akhirnya tahu, oh ini jemaat kita ini mau dibawa kemana. Karena terus terang kan di jemaat ini juga banyak karakternya ya, ada 4 tadi, ada merah, ada kuning, biru dan hijau. Nah, kalau tadi pengharapan itu sudah mengelompokkan ada 2 tadi, kuatnya di biru dan hijau, sehingga kemudian Pak Edi dan teman-teman majelis di sana bisa mengetahui tentang kekuatannya. Nah, ini saya kira sangat bagus sekali. Mungkin nanti juga bisa saling bantu di gereja-gereja yang lain ya, untuk kemudian kita bisa melihat tentang karakter di jemaat itu seperti apa. Ya itu yang mau saya sampaikan Pak Edi. Jadi mungkin bisa saling bantu, saling bantu di gereja-gereja yang lain Pak. Karena sangat bagus sekali. Pak Melki nggak salah, itu ada Pak Theo. Iya. Ya, siap. Ya Pak Melki, terima kasih untuk masukannya, sekaligus juga informasinya, dan juga untuk responnya supaya kita bisa berkolaborasi. Saya pikir itu hal yang saya sangat setuju. Tadi Pak Timo juga sempat menyebutkan demikian juga untuk Pak Agus ya, sebagai Ketua Sinode. Kita bisa berkolaborasi, apa yang ada dalam kita lebih, kita bisa bagikan, yang lain bisa lebih apa kita bagikan. Dengan demikian kita bisa menjadi GKMI yang kuat. Bukan hanya satu kecil, enggak. Tapi kalau kita kumpulkan, sebetulnya kita itu banyak dan besar. Kita kan sekarang merasa kecil ya karena kita belum bersatu, problemnya di situ. Tapi kalau kita sudah merasa ini satu kesatuan, oh itu bagus. Yang dikerjakan oleh Pak TAD ini kan bagus sekali, tiap hari kasih renungan, bagaimana kita bisa beribadah di dalam bagian keluarga, itu kan bagus. Kita bagikan, Pak Adi sudah bagikan kelebihannya. Kita ada ini, makanya tadi ada sesi bagaimana ini bagian saya, iya, tapi enggak saya pikir saya kolaborasi dengan teman-teman semua dari pengharapan, termasuk dengan Kalimalang, apa yang dari kita bagikan. Ini kan termasuk bagian kita membagikan, Pak. Saya perhatikan juga ada GKMI juga di Jakarta, jika bikin YouTube pun kurang bagus. Nah, saya baru berencana menghubungi gereja ini, kan teman kita juga, bagaimana ada kesulitan apa yang bisa kita kerjakan. Sementara dari gereja-gereja bapak-bapak yang memang videonya sudah bagus-bagus, ayo kita kolaborasi, kita dikasih ilmunya gitu kan. Jadi kita bisa menghasilkan satu hal yang baik bagi kita semua. Saya sangat setuju Pak Melki. Kalau mau belajar, ya Pak Theo memang sangat menolong kita di dalam menemukan tentang nilai-nilai ini, termasuk survei-survei yang diadakan oleh Pak Theo dan tim dari Eklat itu sangat menolong kita, hingga kita bisa tertolong baik ke sana. Saya pikir nanti kalau dari yang lain, kalau memang mau belajar seperti itu, saya membuka diri. Saya pikir Pak Theo juga. Nanti saya hubungi Pak Edi ya, saya japri ya. Iya, kami senang hati Pak Theo juga dengan hatinya sungguh melayani Tuhan, jadi menyediakan waktu untuk memikirkan yang terbaik buat gereja. Saya pikir itu hati yang luar biasa, yang mahal harganya, yang dimiliki oleh
GKMI. Pak Teo ini aset GKMI, saya pikir. Bukan asetnya Pengharapan aja, asetnya GKMI. Serius saya mau bicara seperti itu. Di dalam kesibukannya yang begitu luar biasa, mikirin kita gitu, itu luar biasa. Dan ini aset GKMI, bukan hanya GKMI Pengharapan atau PGMB 1, bukan. Tapi Pak Teo ini aset GKMI. Nanti yang lain punya aset apa lagi, kita kumpulin, itu sesuatu yang luar biasa. Setelah kita berkolaborasi. Ya Pak Melki silahkan hubungi saya, nggak apa-apa. Hubungi Pak Teo juga nggak apa-apa. Kita bisa membagikan. Baik Senang. Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Kalau dari Pengharapan yang lain, ada Pak Aji saya lihat di sini, saya lagi geser-geser. Kalau mau berpantun silakan ya Pak. Sekarang bebas saja. Sebelum nanti ambil siap-siap saya dulu Pak, supaya Pengharapan siap-siap. Saya dulu ya. Oh iya Pak, silakan Pak. Ya, beli nasi di Jakarta, tidak lupa beli opak. Kalau mau sukacita, ikutlah ibadah kompak. Wah, cakep. Ya, artinya begini, supaya kompak GKM Pengharapan ini bisa diharapkan dan terus berkelanjutan gitu. Iya Pak, cakep Pak. Iya, terima kasih Pak David. Iya. Pak Edi. Ya, oke. Ya. Selamat malam. Salam semuanya Sampai Bapak-Bapak. dulu. Ya, Wah, perkenalkan saya Aji dari GKMI Pengharapan. Saya mau pantun, Pak. Wah, luar biasa. Nasi uduk tetap anget. Belinya di tepi jalan. Yang kembali duduk manis banget. Boleh nggak kita kenalan? Oh, Oke Pak, jadi gini, saya sangat terberkati dengan 2 sesi yang pernah saya baru jalanin, kan 2 seksi. Pertama dengan Pak Sabto, puji Tuhan, saya juga dapat ilmu dari Pak Sabto. Yang kedua dengan hamba Tuhan saya juga Pak Edi. Di sini saya juga banyak belajar tentang bagaimana kita bersuka cita. Tuhan memang kalau perihal masalah sukacita itu, Tuhan tuh nggak pernah bilang kita kalau harus kita lagi punya jabatan naik boleh bersukacita. Tuhan tidak pernah melarang. Tapi bagaimana saya di sini belajar bahwasanya bahwa di dalam kondisi apapun, sesulit apapun, bagaimana saya harus bersukacita. Itu aja sih firman Tuhan yang luar biasa dalam Filipi ini yang luar biasa buat saya. Terima kasih atas firman Tuhannya. Selamat malam. Iya Pak. Terima kasih juga Pak. Ya, kita masih ada, kalau jam 9 kita ada 7 menit, sekarang tinggal 6 menit. Silakan, Saya tambah boleh Pak Edi? Silakan Pak Daniel. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Edi mengenai YouTube itu. Kemarin dalam percakapan di forum hikmat hari Minggu, yang kedua, forum hikmat dari bidang teologi itu sempat terungkap bahwa ada beberapa gereja yang kesulitan untuk streaming lewat YouTube, live streaming, karena harus subscribe 1.000. Harus mempunyai subscriber. Berapa Pak? 300 ya? Kalau live streaming 300. Oke, kemarin ada yang bilang 1.000. Kalau pada untuk waktu monetisasi. Ya, pada waktu itu memang terus Oke, berarti 300 bisa ya? 300. Waktu itu, dan waktu itu sudah sempat dibicarakan bagaimana kalau kita rame-rame, misalnya katakanlah kami Bukit Hermon perlu YouTube untuk live streaming. Di Jakarta ada 18 gereja, bagaimana ada misalnya satu gereja 50 orang yang memberikan subscribe ke Bukit Hermon, begitu juga nanti ke gereja yang lain, jadi orangnya kan bisa sama kan, yang bisa bergantian, dan itu akan membuat gereja-gereja juga bisa live streaming. Itu yang sempat dipercakapkan, ternyata Pak Edi juga punya ide yang sama, jadi ini bisa, tapi Pak Edi lebih berbisnis, lebih 1.000 nanti. Jadi nanti bisa digabungkan, gitu, Pak. Saya kira itu yang baik. Terima kasih Pak Edi. Iya, terima kasih Pak Daniel. Saya pikir itu satu kolaborasi kita bersama. Memang kalau kita live streaming itu harus saja 300 subscriber. Tanpa 300 kita nggak bisa live streaming, kecuali kita pakai Zoom. Kita bisa pakai bisa live streaming juga lewat YouTube. Tapi lewat medianya kan Zoom. Tetap nggak enak. Tapi kalau kita live streaming ke YouTube itu 300 subscriber. Nah, kita kan kalau jemaat kan nggak nyampe. Bagaimana bisa nyampe? Ya kita kolaborasi seperti ini. Saya ini kan bikinin YouTube untuk apa? Untuk supaya kita bisa terus mengingat kita punya
acara apa, tapi di luar itu kita bisa berkolaborasi. Yuk sekarang pengharapan didukung subscriber. Nah, nanti kalau ada yang mau membuat videonya kita juga bisa dukung juga. Tapi tanpa membuat video, saya pikir kalau memang kita mau kolaborasi, siapapun di KMI yang mau kita dukung, nggak usah mikirlah subscribe itu kan gratis, nggak keluar biaya, tinggal pencet aja kan. Ya udah pencet aja sepanjang itu channelnya dari gereja, jangan nama orang. Jadi bikin aja gereja serius, karena nanti kalau untuk monetisasi hasilnya juga untuk gereja. Kalau misalnya nanti bagus, misalnya dapat 5 juta sebulan itu kan lumayan buat gereja, Pak. Tuh kan, nolong. Sekarang kita punya pelayanan yang kreatif. Iya, Pak. Sorry tadi saya putus internet saya. Mengenai kolaborasi ini, sebenarnya kita sudah buat forum bersama khusus untuk pelayanan media dan informasi. Yang beberapa waktu lalu kita sudah ada ngobrol bareng itu. Nah ini tampaknya anak-anak muda ini akan melanjutkan lagi ke hal-hal yang lebih teknis. Kalau kemarin kan lebih kepada format secara umumnya. Nah, nanti akan dikasih informasi ke gereja-gereja untuk berkaitan bagaimana pelayanan media ini. Justru memang ini pelayanan media akan menjadi platform pelayanan kita ke depan. Jadi new normal itu adalah normal dalam model pelayanan yang platformnya adalah digital. Kita nggak bisa bahwa gereja-gereja harus punya platform digital untuk ke depannya. Semua, termasuk GKMI, dan itu bisa lintas batas, sehingga GKMI yang kecil justru kita malah justru berani bersaing dengan yang katakanlah dalam tanda kutip besar, karena ini sudah tanpa batas. Kita bisa melakukan apa saja, diakses dari mana saja, dan kita bisa menjangkau siapa saja dimanapun dan kelasnya apapun. Justru dari situlah kita harus menggunakan platform digital dan platform online ini untuk pelayanan kita ke depan. Cuma kita kan memang dalam tanda kutip belum cukup proper di situ, tetapi kita masih gagap, tapi mau nggak mau kita sudah dicemplungkan kepada situasi dan kondisi yang harus, suka nggak suka kita akan masuk ke sana. Nah ini tentu salah satu jawaban atau cara yang paling baik adalah kolaborasi. Karena memang kita bisa menyatukan potensi untuk saling mempengaruhi, saling melengkapi, dan bisa saling ngajarin. Dan ini anak-anak media ini sedang berkumpul banyak dengan forum-forum, dan saya berharap akan berlanjut untuk pembicaraan berikutnya. Nanti ke gereja-gereja akan diundang. Nanti saya nyuruh mereka untuk bisa informasikan seluruh gereja-gereja, supaya ini nggak hanya forumnya anak muda dan forum yang suka dengan media, tapi ini malah forum semua. Karena pelayanan media itu tidak hanya soal tools-nya, karena kan perlu kebijakan arah dari gembalanya, perlu decision maker-nya dari majelisnya, niat baiknya, perlu orang-orang yang punya potensial di situ, sehingga ini harus bergabung dan semuanya harus kolaborasi. Nah, terima kasih Pak, ini hal yang baik, nanti saya akan teruskan kepada anak-anak muda yang sedang ngurus ini supaya kita bisa lanjutkan untuk bisa mengerjakannya. Ya, Pak Agus, terima kasih untuk informasinya. Saya juga kemarin mau ikut, cuma jam itu saya juga ada acara, jadi nggak jadi ikut. Jadi senang karena tidak hanya teknis, tetapi saya pikir kolaborasi kita secara gereja kita bisa munculkan. Kalau asumsi di gereja Jakarta itu kan hampir semuanya gembalanya kan pria. Jadi forum kompak itu saya pikir tepat kalau kita bisa menjadikan satu kekuatan kita, karena gembala-gembala juga ada di sana, majelisnya juga sebagian besar kan minimal 50% kan pria. Ya, forum kompak ini bagus, kalau kita tinggal sepakat aja, subscribe selesai itu Pak, nggak perlu pertemuan gitu. Udah ngomong aja, sudah selesai, malam hari ini selesai gitu. Nah, teknisnya belajar. Sekaligus ini bisa kita pikirkan, kalau ada gereja-gereja yang kesulitan tentang peralatan, kalau mereka kan nggak mampu misalnya, ayo kita kerjakan sama-sama bagi kita menjadi satu kesatuan GKMI kan. Oh ini tidak mungkin ini kita bisa ngadakan. Kita pun sekali dengan peralatan yang sederhana. Kita masih bisa karena kita sampai hari ini tetap pakai Zoom. Karena apa? Karena ada kelebihan di sana meskipun ada kekurangannya kita tetap pakai. Kita belum live streaming, tapi saya juga ingin kejar sewaktu-waktu akan live streaming. Mungkin nanti misalnya ada acara kematian, ada yang terbatas nggak bisa, kan memungkinkan kita pelayanan pakai live streaming juga kan. Kita di rumah bisa menyaksikan, sebenarnya kita nggak bisa datang. Itu masih bisa ya. Pikir itu pelayanan-pelayanan itu bisa dikembangkan ke depan. Nggak cuma di sini. Sebagai informasi aja, selama 3 bulan, anggap aja 3 bulan, kita sudah bikin video, saya tambah 46 video.
di YouTube 46. Semua kebaktian kita masukkan di YouTube, acara-acara persuahan doa kita masukkan di YouTube, ada pembinaan jemaat kita masukkan di YouTube, termasuk kolaborasi pujian untuk jemaat-jemaat dan juga untuk youth sendiri kita masukkan semua itu sampai hari ini 46 video. 3 bulan 46 video. Jadi kalau di rata-rata materi komisi anak itu. Komisi anak juga semua tentang youth, tentang komisi anak kita terus ya ibadah anak kita mulai dari minggu kemarin itu kita hasilkan dari diskusi kita dengan anak-anak youth. Jadi kita bisa mengajar di rumah dan kita cantumkan di YouTube 46 video. Itu kalau di rata-rata 10 berapa ya? 13 lebih ya, 13-an ya, 12 13 sebulan. Itu lumayan banyak. Kalau sebulan 4 minggu, berarti seminggu kan bisa 4 video. Dan kita kerjakan dengan sukacita, termasuk saya ngerjakan ini, saya senang aja, karena saya senang gitu. Jadi saatnya kita bisa berkolaborasi. Tapi sekali lagi saya menyambut baik untuk Pak Agus yang memikirkan untuk kita berkolaborasi. Saya sangat hati menyambut bagian itu, Pak. Sip, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Agus. Ya makanya teman-teman nanti pengurus, saya usulkan kita masih terus akan pakai forum kompak ini untuk terus berkomunikasi. Yang sudah bergabung jangan nggak gabung lagi 2 minggu depan. Jadi supaya yang lain bisa menambah lebih banyak sehingga informasi-informasi seperti ini memperkaya kita sekali. Ini blessing in disguise lah. Ternyata situasi ini bisa mempertemukan kita dan kita jadi tahu bahwa potensi kita cukup banyak dan cukup besar. Ya kami pengharapan aja memberikan insight yang bagus. Lalu di Bandung terus kemarin Karunia keren-keren semua dulu Bapak. Asli, dulu kita nggak pernah bisa lihat ini. Jadi keren banget. Jadi 2 minggu depan kita tunggu kayaknya ini di KMI. Ini kebetulan yang hadirnya ada Pak Kristiono nih, Pak Yakobus. Setuju ya, itu sama ketua kompaknya ini Pak siapa? Pak mana tadi saya lihat? Pak Rizal. Oke, setuju ya. 2 minggu akan datang ya, mereka jadi host kita ya. Yap. Nanti saya buat linknya. Oke. Iya, terima kasih untuk semuanya. Waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 3 menit. Kita perlu juga untuk kegiatan, aktivitas kita yang lain. Saya pikir ini sudah waktunya untuk ditutup ya, tidak keberatan ya, Bapak-Bapak sekalian ya. Kita ketemu 2 minggu lagi, seharusnya bukan saya merangkum, tapi nanti dari pengurus kompak ya. Saya ingin mengakhiri, nanti silakan dari pengurus kompak yang ditunjuk dengan satu pantun juga. Kata orang ini normal baru. Stay at home bukan karena takut. Hati ini masih pingin bersekutu. Ayo kumpul lagi di kompak berikut. Ya, saya kembalikan pada Cak Nur untuk menutup sesi ini. Bapak-bapak, boleh minta 2 menit nggak? 2 menit aja. Untuk minta feedback. Di WA Group saya udah kirim link. Bisa tolong diklik aja nggak? Nggak akan lebih dari 2 menit. Silakan lihat di WA Group. Pukul 20:33 tadi saya kirim ada link, itu boleh diklik aja. Iya. Terima kasih Pak Tio, saya hampir lupa. Nggak apa-apa Pak. Ya. Silakan diklik. Nah kemudian di situ ada pilihan untuk memberikan feedback spontan ya. Di Mentimeter kalau itu diklik. Di WA Group Kompak PGMW 1. Pukul 20:33 tadi saya kirim. 20:33. Ya, silakan saya belum masuk, Pak. Yang linknya langsung ya, Pak? Ya, pilih linknya langsung. Nanti kalau udah milih, di layar itu akan kelihatan. Jadi, bisa milih salah satu dari opsi yang ada di situ. Apakah sesi kali ini nggak asik, kurang seru, oke aja, seru, atau mantul. Nah, ini saya lihat udah ada 1 orang yang ngisi mantul gitu, ada yang ngisi seru, udah ada 4 orang. Ya. Sampai berapa nih, Pak? Ya, masing-masing 1 aja, Pak. Kan tadi pesertanya kita lihat tadi ada 24. Ya, kira-kira 20-an lah. Gitu. Kita mau lihat yang paling banyak mereka milihnya di mana. Gitu.
Sejauh ini mantul nomor 1 ya, kemudian seru. Sudah ada 6 orang, 8 orang. Sekalian kita latihan digital ya. Iya. Karena ke depan ini memang kalau kita ada sesi-sesi dengan Zoom, dengan virtual gini, untuk membangun interaksi kita bisa pakai tools-tools ini ya. Untuk membuat sesi lebih menarik gitu. Oke, ini akan saya biarkan jalan, jadi yang masih mau ngisi bisa. Yang berikutnya ya, ada satu lagi feedback. Tolong masukkan satu kata feedback Anda. Lihat di handphone Anda, masukkan satu kata feedback Anda. Jadi satu kata aja. Perasaan yang dirasakan saat ini gimana gitu? Perasaan ya? Ya, perasaan, feedback ya. Apakah senang, sukacita, atau yang lain gitu. Silahkan satu kata, maksimal 2. Anda boleh mengisi 2 feedback. Yang di bawahnya ya Pak Teo? Ya, di bawahnya bisa diisi. Mana? Nah, ini adalah perasaan yang kita rasakan saat ini ya. Jadi sejauh ini yang paling banyak di vote sukacita dan happy. Ya, kita bersyukur kalau ini yang dirasakan oleh bapak-bapak, berarti acara malam ini dirasakan manfaatnya. Paling enggak ya, semoga ini menjadi berkat. Silakan Cak Nur kalau mau ditutup. Ya, terima kasih untuk tim pengharapan yang sudah ambil bagian malam hari ini, Pak Edi dan teman-teman semuanya. Terima kasih semua juga untuk bapak-bapak yang sudah ambil bagian malam hari ini. Kita ketemu lagi tanggal 30 Juni. Nanti akan dilayani oleh tim Pulau Gebang, Pak Kristiono, Pak Rizal, dan kawan-kawan untuk melayani kita semua di Kompak PGMB 1. Dan tentu malam hari ini kita semua belajar untuk kembali bersukacita, sebagaimana juga dalam nats yang lain di 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita tetap terus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kondisi apapun, kita tetap belajar untuk mengucap syukur. Bersyukur malam hari ini kita sudah berkumpul untuk saling berbagi, sharing, dan ke depan kita berharap semakin seru, semakin mantul, kata Pak Teo. Terima kasih Bapak-Bapak, mohon berkenan untuk Pak Ketua Kompak pimpin kita dalam doa. Pak Ketua, Pak Samsu, Rizal. Ya Pak. Mohon untuk memimpin kita mengakhiri pertemuan malam hari ini dengan doa. Ya Pak, Bapak kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami Kompak PGMB 1 boleh mengadakan acara secara virtual di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga kami boleh bertatap muka dengan tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tim dari GKMI Pengharapan yang telah boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kami, Kompak PGMB 1. Biarlah kami selalu bersukacita, selalu Tuhan, dalam segala hal. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas kami ya Tuhan, dengan mengucap syukur, dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, dan biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami muliakan melalui Kompak PGMB 1 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Oh iya, Bapak-Bapak mohon maaf sebentar sebelum berpisah ada cindera mata untuk yang sudah mengisi acara, tapi tidak disampaikan hari ini Pak. Nanti akan kita sampaikan pada saat
jumpa pertama di ibadah kompak PGMI 1. Yang pertama, terima kasih kepada tim pelayanan GKMI Bandung. Yang kedua, tim GKMI Karunia. Dan yang ketiga hari ini, tim GKMI Pengharapan. Dan nanti insya Allah bulan September, situasi sudah normal kembali, kita akan bertemu di GKMI Immanuel untuk kita on air, ngopi bareng bersama-sama dengan kompak PGMI 1. Disitulah kami akan berikan sesuatu penghargaan dari kami pengurus untuk Bapak sekalian yang sudah melayani. Matur nuwun, Pak. Mas. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Mantap. Besok semoga videonya udah jadi, saya bisa upload di YouTube ya. Jangan lupa subscribe ya, Bapak-bapak ya semua ya. Ya, Pak. Lonceng, Pak. Iya, sama loncengnya di Ya, Pak. Thank you. Baik Lexus, Pak Leng TV. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, semuanya. Salam semuanya. God bless semuanya, Pak. Pak Theo, Pak